Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bangkong Channel, bincang bareng Sakong. Yoi. Saya sudah bersama dengan bintang tamu yang spesial, guru saya, sahabat saya, insya Allah hingga di akhirat nanti ya. Amin ya Amin. Allah. A.A. Ardi Surya Nugraha. Yoi, ma bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A, sehat A? Yes, alhamdulillah sehat. Antum gimana di sana sehat? Alhamdulillah semakin berat, meningkat tajam, perut Karena di membesar. rumah terus ya. Ya, pikiran juga dengan tugas-tugas Allah. kuliah. Kayaknya kalau Ya, udah berat pikiran, berat badan itu harus ada yang ngurus itu sakit. orang tua bantu ngurusin, orang tua. Allah, Masih itu ada orang. dia. Iya, Ada pengabdian gitu kan. Masya betul, betul, Allah. betul. Dan apa ya, bahasan kita di episode kali ini menurut saya cukup Mhm. berat. Ente Dan berat-berat hubungin aneh gimana sih? bukan dong. Saya bilang cukup berat karena di sini kita membahas masalah ini, pernikahan. Dan Oke. ini Mhm. ada sebuah kasus yang mungkin kalau kita sebagai orang Lombok mungkin sudah sering ya mendengar kasus ini, Hmm. kayak orang nikah di waktu masih usia SMP, Menarik SMA kode itu. gitu ya. Iya, Menarik kode, merari bahasanya ya, merari, heeh. merari kawin lari, di mana orang itu biasanya kalau apa ya, kasusnya itu biasanya kalau telat Mhm. pulang habis ngedit lah mungkin mereka ya, si anak-anak ini telat pulang kemalaman dan akhirnya Yes. orang tuanya kayak ya menyuruh mereka nikah lah gitu. Ya nggak sih, gitu Ya, nggak sih ya? Iya kan? Dan jadilah, budayanya kayak gitu, biasanya iya, kayak gitu. heeh. Dan akhirnya mereka mau nggak mau menikah gitu walaupun di usia yang eh, sangat belia menurut saya. Bahkan Sangat mungkin mulia. secara undang-undang apakah boleh? Belum ya kalau menurut saya rata-rata kan. Kalau di Ya undang-undang tentu. setahu saya 21 untuk cewek ya, 25 untuk cowok kalau nggak salah ya, kalau nggak salah nih. Nah, Mhm. dan di beberapa hari terakhir ini sempat menjadi nasional, berita nasional ya, orang yang Hmm. merari di usia yang sangat muda. Ini kalau nggak salah Iya, ya di cowoknya, Instagram ya. ya di Instagram ada. Jadi berita ini pertama saya baca di Inside Lombok. Oke, saya sebut Inside Lombok. Tolong, Oke. tolong bantu saya promosi Inside Lombok. Nanti saya tag di Instagram. Di Inside Lombok saya Ya, baca, menurut saya sih ini berita nggak ini banget sih, nggak terlalu apa ya. Karena saya sering melihat itu ketika saya waktu SMP, banyak orang-orang saya dengar beritanya kayak gitu. Waktu masih SMP mhm. juga sering ya. Mhm. Cuma yang saya kaget berita ini sampai ke mana-mana. Kemarin terakhir saya baca di detik.com. Detik.com Apa kan isinya udah itu? Apa isinya? Bahasanya eh, gimana? bahasannya hampir sama sih dengan yang ada di Inside Lombok kemarin, cuma sekedar ininya aja, pemberitahuan kalau ada berorang akan menikah, cowoknya inisialnya kita pakai inisial aja ya, saya takut kalau inisialnya S, woi bukan Saka ya, Hmm. S, usianya kurang lebih dia lahir 2005. 2005 itu berarti masih Oke. 15, 15 tahun. ya sekitar itulah, dan itu 15 masih 16 tahun. lebih Mhm. muda daripada adik saya itu 2004, jadi beda setahun sama adik saya. Oke, dan ceweknya atau ahwatnya ini berusia, dia lahir 2008. 2008, 12 tahun. 12 tahun, oke. Yang dimana di usia itu, kalau saya, itu masih main layangan. Usia gitu kalau saya pribadi ya, mikirnya masih main Main layangan loh. belut Main gitu belut ya, di main sawah. kelereng. Dan itu di usia itu ya, kalau saya nggak salah ingat, itu saya baru megang namanya HP. Maksudnya baru Oke. baru bersosial aktif di Facebook. Masih Facebook kan, zaman-zaman itu dulu ya, masih Facebook.
Twitter belum lah. Nah, Facebook lah paling ya intens itu di Facebook. Nah, itu baru saya megang namanya Facebook di situ, di usia itu. Oh. Dan ketika saya mendengar berita ini, saya ada banyak sumber sebenarnya. Tadi sebelum saya mulai podcast ini, saya ada baca berita dari Lombok Pos. Lombok Pos ini banyak mengulas beritanya dan bahkan dia mungkin lebih spesifik lagi ceritanya yang saya baca. Jadi dia ini di luar faktor saya tahu mungkin ada di balik ini semua yang mendorong dia kenapa dia harus menikah. Mungkin ada hal yang kita tidak tahu yang tidak disebutkan di media. Tapi ada berita yang diberitakan itu lumayan lucu kalau menurut saya. Kalau saya baca tadi sama mama saya dan saya sedikit tertawa bacanya. Memang dia pacaran katanya di Lombok Pos yang saya baca ini cuma 4 hari, Woi. Mantap. Ta'aruf 4 hari. Dia ta'aruf. Dia kenalan sama si cewek ini pakai HP temennya. Pakai HP temennya. Yang punya HP temennya yang nikah dia gitu ya. Baru sadar. Harusnya kan saya yang nikah temennya. Kadang-kadang masalah jodoh itu betul-betul rahasia ilahi. Nyakit juga jadi temennya gitu kan. Ya Allah, 4 hari menikah dan tapi temennya pula gitu kan. Tapi akhirnya dia dapat kontaknya, dia minta kontaknya. Akhirnya dia mulai chat, komunikasi pakai HP-nya lah gitu. Nah, si cowok ini kebetulan dia 5 bersaudara, katanya yang saya tahu di berita ini 5 bersaudara, cuma kakaknya 3 sudah meninggal, ayahnya sudah meninggal, jadi dia tinggal bersama satu kakaknya, mungkin nggak tahu ya kakak yang keempat atau yang keberapa, dan satu ibunya. Tapi alhamdulillahnya dia ini sudah kerja, dari umur segitu udah kerja ternyata jadi seorang pedagang gitu kan, di pasar-pasar lah gitu, di daerah dia. Nah kemudian kalau si cewek yang saya baca tadi, dia itu tinggal bersama kakek dan neneknya karena orang tuanya sudah bercerai. Orang tuanya sudah bercerai dan entah setelah dia pacaran bersama si S ini, si cowok ini, akhirnya karena sempat jalan-jalan bareng, apa sih namanya, ngedate bareng gitu selama pulang lewat maghrib dan akhirnya mereka dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya. Itu saya lupa itu orang tuanya yang putri atau yang perempuan. Yang perempuan. Juga sudah sempat baca itu kan. Si perempuan udah hatam. Saya juga bacanya kadang agak-agak ketawa, tapi itu real terjadi. Real. Dan saya langsung konfirmasi ke salah satu alumni kita yang dari Jonggat, dan dia mengatakan itu dari desa sebelah saya. Jadi desa sebelah saya. Real ya. Sohih gitu. Oke, berarti dia menikah di usia yang sangat dini. Nah, sangat dini. Oke. Nah ini saya mau tanya dulu ya, pertama melihat itu karena saya tahu ini sudah menikah dan ya kan sudah menikah dan melihat bagaimana terhadap kasus seperti ini yang dialami oleh kedua remaja. Udah termasuk remaja belum itu, kalau dalam pandangan syariat, jika salah satu atau dua-duanya sudah menstruasi atau mimpi basah, dia sudah akil balik dan dia sudah tergolong remaja. Oke. Asumsikanlah mereka kalau perempuan 12 tahun sudah lah ya. Sudah ya. Perempuan tuh akil baliknya lebih cepat daripada laki-laki. Itu 12 tahun, 13 tahun juga sudah. Oh, berarti dia udah usia 15, berarti udah lah ya, udah mimpi basah. Udah, kalau laki-lakinya sudah, perempuannya juga saya rasa sudah. Oke. Nah, menurut gimana tuh, Iya, kasus yang unik ya. Lagi-lagi kasus yang unik. Kenapa unik? Karena secara general, kacamata umum ini nikah beritanya, bukan naudzubillah ya, pemerkosaan, pembunuhan, selingkuh atau MBA, married by accident. Ini ada narasi di berita itu, di konten itu. Kalau kita baca baik-baik, tidak ada konten yang menyatakan bahwa anak-anak ini MBA, nggak ada. Anak-anak ini hanya jalan-jalan
kemudian buat perjanjian dengan orang tuanya harus pulang sampai rumah sebelum maghrib. Ternyata pulangnya setelah maghrib, mungkin macet, mungkin kalau lagi ada ganjil, kita nggak tahu gitu kan. Terus sampai rumah marah orang tua si perempuan gitu. Kemudian saya baca di sebuah sumber disampaikan diminta anak laki-laki itu untuk menikahi dia, kalau nggak salah maharnya 2 juta rupiah ya kalau nggak salah. Kemudian 2 juta ya, 2 juta. 2 juta rupiah. Kemudian si orang tuanya perempuan bilang begini, kalau kita nggak nikahin nih anak nanti ngulang lagi, jalan-jalan lagi, pulang malam lagi, dan kita nggak tahu kalau udah kayak gitu dia ngapain aja. Saya takut zina, toh anak kita sama-sama suka, nikahin aja biar aman. Itu pemikiran orang tua yang si perempuan yang very simple, sangat sederhana, masuk akal, secara narasi agama benar, kemudian eksekusinya ya menikah, yaitu secara syariat benar. Dengan ini ya, dengan alasan menghindari zina, dan itu memang benar kalau secara agama menghindari zina benar. Tapi kalau menurut AA nih, kedua orang tuanya dari baik laki-laki maupun perempuan ini dengan pemikiran yang menurut saya ini terlalu simpel untuk mengambil langkah ini sebelum. Karena kalau saya dulu ketika misalkan saya main aja sama teman saya SMP, waktu zaman SMP pulang lewat jam 8 malam, itu kan langkahnya masih dimarahin, hukum. Iya, kadang ya pokoknya diomel-omel lah gitu ya, dikasih wejangan kayak gitulah. Nah, dengan langkah langsung mengambil langkah untuk menikah sebagai solusi untuk memberikan mereka pelajaran, apakah itu menurut AA itu udah tepat gitu, AA melihat itu keadaan itu? Saya dapat kiriman materi dari sahabat saya Kak Dery. Kebetulan Kak Dery juga concern di bidang anak di UNICEF. Materi ini nanti bisa saya kirim ke Saka, dan di materi ini mungkin saya bisa share screen ya supaya kita sama-sama menikmati. Iya, Host disable participant screen sharing. Coba diaktifin dulu. Oke, sudah. Nah ya. Oke, coba. Judulnya perkawinan anak. Ada keluar? Oke, sudah. Nah, ini materi dari Kak Dery untuk mensohihkan diskusi kita sore ini. Ya, jadi ternyata perkawinan anak dengan nikah muda dan nikah dini itu beda. Narasi ini harus dibedain dulu sama Saka. Ini harus dibedain dulu sama netizen. Nikah dini dengan nikah muda ya? Sama nikah muda. Nah, bedanya apa? Kalau nikah dini itu identik dengan pernikahan anak. Apa disebut pernikahan anak? Pernikahan yang salah satu atau kedua mempelai di bawah 18 tahun. Ini kata undang-undang. Jadi salah satu atau dua-duanya di bawah 18 tahun ini disebut pernikahan anak atau perkawinan anak. Makanya kan di berita yang viral itu cowoknya 16 tahun, 15-16 tahun, si perempuannya 12 tahun. Udah dua-duanya ini kan. Iya, betul. Makanya narasi di berita itu pernikahan dini, bukan pernikahan muda atau nikah muda. Tapi kalau nikah muda adalah pernikahan yang secara umur sudah melewati batas 18 tahun dan di usia yang relatif lebih muda dibanding undang-undang tetapkan. Misalkan undang-undang kan menetapkan yang laki-laki 23 atau 24 kalau nggak salah. Kemudian si perempuan 20-21. Nah, itu dia lebih muda. Nah, itu karena dia usianya sudah lewat usia anak dan dia menikah lebih muda dari usia yang ditentukan oleh undang-undang, maka dia disebut pernikahan muda atau nikah muda. Nah, ini biasanya kan terjadi bahkan sama orang tua kita dulu ya, bahkan mertua saya itu nikahnya usia 20-an tahun. Jadi Masya Allah. Nah, ini kan beda. Nah, kemudian kalau kita lihat dari data ini bahwa perkawinan anak ini secara nasional kasusnya 10% sampai hampir 11% nih di 22 provinsi.
3 provinsi angka tertinggi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi. Ini yang paling tinggi. Ternyata Ya, Lombok oke. belum Belum, tinggi nih, ya alhamdulillah kan? belum. Iya, ya. Alhamdulillah. Walaupun lihat di grafik, di gambar. Ini Lombok ini warna biru loh. Oh, jadi semakin pekat ini semakin ini ya, semakin Makin tinggi. tinggi. Oh ya, oke. Iya. Oke. Kemudian prevalensi perkawinan anak perempuan di Indonesia itu relatif setiap tahun turun. Prevalensi itu kecenderungan. Prevalensi perkawinan anak laki-laki kawin di bawah 18 tahun itu makin naik. Oh. Iya kan? Yang perempuan turun, yang laki-laki naik. Namun sedikit peningkatan prevalensi pada anak perempuan usia 20-24 tahun menikah di bawah 15 tahun. Ini tantangan. Ya, 1 dari 100 laki-laki 20-24 tahun atau 1% menikah kurang dari 18 tahun di tahun 2019. Memang tidak terlalu signifikan jumlahnya. Nah, tentu bicara kasus ini mungkin tidak ubahnya karena lagi pandemi ya, Saka. Iya, oke. Ini hal yang menarik sebenarnya. Ini Hubungannya menarik. antara pandemi dengan tingkat pernikahan yang terjadi, terutama untuk anak-anak yang di bawah umur. Karena saya sempat baca, tapi saya belum dapat logikanya. Apa hubungannya anak yang banyak menikah di masa pandemi ini? Iya. Kenapa alasannya? Iya, ini datanya nih. Jadi di tahun 2017 jumlah anak yang menikah itu segitu ya, 12 ribuan. 2018 naiknya sedikit, mungkin naiknya 1000-an. 2019 naiknya hampir 10.000. Hampir ya 10.000. Nah, 2020 hampir 34.000. Wow. Ya, ini pas waktu pandemi ya, yang diterima waktu pandemi 33.000 kasusnya se-Indonesia. Luar biasa, ini trennya meningkat gitu ya. Nah, apa penyebabnya? Ini tadi antum tanya, apa penyebab pernikahan anak atau perkawinan dini atau pernikahan dini? Yang pertama, alasan yang tadi disebutin di awal, Saka. Faktor agama, penghindaran diri dari zina. Nah, ini sudah, kalau udah bicara kayak begini, sudah nggak ada yang bisa membantah, betul? Betul, karena ini sudah wilayah agama, wilayah belief. Ya, udah wilayah belief. Ya, menghindari zina dan menjaga nama baik keluarga, faktor sosial. Nah, bapaknya gitu. Udah daripada anak ini keluyuran, pulang lagi seperti ini berkali-kali gitu ya. Saya sebagai orang tua juga khawatir dia berzina. Bapaknya perempuan ngomong kayak gitu narasinya. Sudah nikahin aja, simple, sederhana. Karena dia taat sama agama. Yang kedua, faktor sosial, jangan sampai merusak nama baik keluarga. Kemudian yang kedua, kegiatan belajar mengajar yang tidak efektif karena ada pembatasan di rumah terus, jadi nggak produktif. Ya, intensitas kegiatan anak-anak itu cenderung statis gitu loh, begitu aja. Makanya ada seorang laki-laki pemuda yang pernah bertanya pada saya, gimana caranya saya bisa mengatur syahwat saya? Karena lagi pandemi seperti ini yang nanya mahasiswa loh. Bayangkan seumur antum mungkin. Ya kan, ada seorang laki-laki jamaah begitu. Saya bilang, wah ini saya rada-rada ngeri nih karena nanya mahasiswa. Oke, saya bilang cara mengatur syahwat 3. 1, puasa sunnah. Kalau puasa Senin Kamis nggak mampu, nggak manjur, Daud sekalian. Selang-seling puasanya. Jadi keruan. Yang kedua, sibukin diri, kerjain apa begitu, nembok gali sumur pokoknya buat kesibukan. Kalau nggak ada juga yang ketiga, olahraga. Karena memang ketika dalam situasi pandemi ini, lah ya, biasanya Saka berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang malam, ini 24 jam bahkan 20 jam lebih kita di rumah dengan kegiatan yang Masya Allah. Jadi ini pengaruh juga. Kemudian yang ketiga, faktor ekonomi. Orang tua kehilangan mata pencaharian melihat anak sebagai beban ekonomi. Kalau dia udah nikah, lepas tanggung jawab. Iya kan? Kalau sudah nikah, lepas tanggung jawab. Nah, pertanyaan kita kemudian adalah, kalau anaknya menikah usia dini, kayak tadi disebutin sama Saka, yang netizen tahu, 16 tahun, 12 tahun, apakah tidak menjadi beban keluarga tambahan? Karena si anak laki-laki belum bekerja. Anak laki-lakinya masih 16 tahun. Oke. Allah Maha Pemberi rezeki, tapi kita sebagai manusia kan punya kewajiban ikhtiar juga, ya kan? Nggak serta-merta turun di langit kata emas ada permata, kita harus ikhtiar. Nah, bagaimana? Inilah yang disebutkan bahwa
pernikahan dini ini beresiko dengan ketahanan ekonomi keluarga, karena si pengantin atau si suami istri yang sah untuk membangun mahligai rumah tangga harus didukung dengan faktor ekonomi, walaupun tidak menjadi syarat utama. Karena kalau tidak diperhatikan seperti ini, lihat data yang lain juga di pengadilan, tingkat perceraian selama pandemi juga meningkat. Kenapa? Faktor utama ekonomi. Jadi di sisi yang satu, orang tua memudahkan, menghindarkan dari zina, menjaga nama baik keluarga, lepas tanggung jawab ekonomi. Sisi yang lain, ini ancaman juga. Kalau nggak dipersiapkan dengan baik, bisa cerai. Bukankah cerai ini juga terkena beban dan nama baik keluarga? Walaupun memang halal, tidak menjadi masalah. Begitu. Ini juga harus menjadi perhatian. Kemudian yang keempat, dampak negatif internet. Laporan dari Europol bahwa terjadi peningkatan akses konten pornografi. Oh iya, jelas loh. Kita 24 jam di handphone loh. Siapa yang bisa menjaga kita nggak ngakses UC browser, kita nggak ngakses VPN. YouTube, ya, VPN. Oke. Ini pendengar kita senyum-senyum pasti pelakunya nih. Kita nggak menafikan, Saka. Ini zaman, kalau kita bukan pelaku, orang-orang sekitar kita yang melakukan, kita pasti tahu. Gitu. Nah, ini juga mempengaruhi. Ini makanya sebenarnya syahwat itu dipengaruhi dari situ juga. Karena ada faktor eksternal yang kita sengaja masukkan untuk menggoyang syahwat. Tapi itu. Dari berita yang kita dapat itu, saya baca si anak memang kan sebenarnya sudah melakukan kegiatan ekonomi, dalam artian dia sudah punya pekerjaan gitu. Iya. Apakah menurut AA ini sebenarnya udah cukup ya dengan dia mahar 2 juta tadi ya, mahar 2 juta, kemudian dia dengan pekerjaan tetap masih bekerja gitu. Apakah menurut AA ini bisa untuk anak usia segini dengan dia, oke lah katakan dia sudah bekerja, tetap bisa menjamin dia bakal bertahan gitu. Pernikahan itu ibadah. Saya garis bawahi ya, pernikahan itu ibadah. Dan bagi seorang muslim, semua aktivitas hidupnya itu ibadah. Dan ibadah itu, Saka, biasanya dalam Islam itu ada durasi, ada timing. Sholat ada durasinya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ada durasinya. Nggak bisa kita sholat subuh itu jam isya, nggak bisa. Nggak bisa zuhur itu jam maghrib, ada durasi, terbatas. Puasa ada durasinya, bulannya ditentukan, harinya ditentukan. Zakat ada durasinya, ada takarannya, ada nisabnya, ada haulnya. Haji ada bulannya, ada tempatnya, ada waktunya, ditentukan semua, terbatas. Hanya ada satu ibadah yang tidak terbatas ruang dan waktu, dan seumur hidup, yaitu pernikahan. Makanya pernikahan itu nggak bisa main-main. Bagi kita, seorang muslim, memang pernikahan itu solusi, tapi bukan ajang main-main. Karena ini menyangkut ibadahmu kepada Allah seumur hidup. Nah, karena ibadah berarti satu dimulai dari niat dulu. Apa niatnya? Nih, anak ini menikah dini ini apa niatnya? Apakah dia yang niat menikah atau orang tuanya yang punya niat menikahkan? Nah, ini menarik nih. Kalau orang tuanya punya niat menikahkan, nah. Oke, jadi di sini ada masalah atau kasusnya orang tua yang menikahkan gitu ya, bukan sebenarnya mungkin anaknya belum kepikiran ke sana, tapi ketika orang tua dari si perempuan tadi kalau di berita itu kayak meminta gitu kan, jadi kayak ada kayak semacam tanda kutip paksaan gitu, bener nggak sih kayak gitu? Nah, iya, gimana makanya, tuh? Iya, makanya karena dia ibadah, namanya ibadah kan dari nawa itu, dari niat. Nah, yang niat ini siapa? Apakah yang mau nikah ini kedua mempelainya atau orang tuanya? Dua-duanya boleh sebenarnya. Jika dua orang ini memang sudah memiliki keinginan, kemudian sudah memiliki kemantapan, kemudian dia bergerak menuju ke sana, nggak masalah. Atau sebaliknya, orang tuanya yang memiliki keinginan karena merasa bahwa anaknya sudah siap, kemudian anaknya butuh dan sebagainya, nggak masalah juga. Tapi kan tidak sebatas dari niatnya saja, nggak cukup ibadah dari niat. Tapi butuh instrumen yang kedua. Instrumen yang kedua itu apa? Ilmu. Instrumen kedua itu ilmu. Jadi
kita mengukur niat kita dari ilmu. Apakah kita sudah layak atau belum, tanya sama ilmu. Maksudnya gimana, A? Misalkan kayak tadi antum bilang, kalau misalkan menikah begini apakah tidak menambah beban ekonomi dan sebagainya, itu ilmu. Itu ilmu. Dan ya, itu sebenarnya salah satu yang harus dipersiapkan juga, yang harus dipikirkan juga kan. Iya, setelah menikah misalkan dari data nih, resiko kematian ibu bagi orang yang perempuan yang menikah dini atau perkawinan anak itu lebih besar kematiannya. Ya, resiko kematian ibunya besar. Ini apakah kalau dinikahkan anak perempuan ini apakah akan selamat? Kalau dia besok hamil, dia melahirkan, apakah dia selamat atau enggak? Karena kan usianya sudah siap mengandung atau belum? Betul. Gitu kan? Kemudian karena menikah itu selain dia butuh niat, dia juga butuh ilmu. Dari ilmu juga terlihat, ini anak sudah punya basic ilmu belum? Karena menikah itu bukan sekedar bersatu laki dan perempuan, tapi harus ada ilmunya. Menyatukan dua keluarga, menyatukan dua kebudayaan yang berbeda, menyatukan visi misi, gitu kan? Menyatukan langkah dan sebagainya, itu perlu. Nah, anak-anak seusia itu nggak kira-kira berpikir seperti itu, ya kan? Atau sebatas hanya terkait dengan bersatunya laki dan perempuan saja, nggak seringan itu, gitu. Dan ya kan? Ini di usia mereka yang masih terbilang dini gitu, masih ya baru ABG lah ya, ABG. Baru mengenal namanya cinta monyet nggak sih ya bahasanya kalau gitu, baru usia segini, ya kan? Saya ingat perkataan guru saya, Ustadz Asep Kurniawan. Beliau guru matematik dan pembina olimpiade matematik di NTB dulu. Kita pindah ke Jawa, ke Sukabumi atau kemana gitu ya. Ustadz Asep Kurniawan pernah bilang gini, jangan percaya sama perkataan laki-laki yang mengatakan saya mencintaimu selamanya sebelum dia menikah. Kenapa? Karena sifatnya laki-laki itu ganti kelas, ganti orang. Untuk anak sekolahan ya, ganti kelas. Sebelum menikah. Jadi sekarang saya tanya sama Saka deh. Dulu waktu SD ada nggak cewek paling cantik di SD-nya Saka yang Saka suka? SD itu gimana ya? Kita belum tahu namanya suka itu kayak SD. Oke, pertanyaan saya salah. Saya salah bertanya. Karena Saka masih main layangan, saya lupa SD ya. Jangan SD, SMP lah. Oke, SMP ya. Lah. SMP ada nggak cewek temennya Saka atau adik kelas atau siapapun di sekolah yang dalam pandangan Saka cantik dan Saka suka sama dia? Terserah tertarik dia suka pernah, iya, tertarik pernah. Benar. Nah, tertarik ya, terserah yang perempuannya suka atau enggak, berarti tertarik. Ada ya? Ada. Baru mulai itu SMP. Naik ke SMA. Ketika kamu SMA, apakah cewek di SMP tadi paling cantik? Atau berubah? Intinya ganti, perasaan saya bukan ke yang dulu, ganti yang ke baru. Nah gitu. Itu, cowok itu begitu. Cowok itu, jadi jangan percaya sama cowok, makanya gue gak suka cowok gitu loh. Jadi yang terbaik sekarang, dia akan berubah seiring berjalannya waktu, nggak bisa. Makanya kenapa kita dilarang pacaran dalam Islam? Itu karena Allah tahu bahwa kamu itu cowok, hati kamu itu nggak stabil. Kesukaan kamu tuh berubah-ubah, dipengaruhi lingkungan, teman, bacaan, guru, gitu kan? Pergaulan, berubah selera itu. Nanti pada satu titik kamu akan bertemu di diri kamu yang stabil, di situ baru kamu bisa berpikir jernih, siapa yang akan saya pilih. Makanya jangan pacaran, berteman yang banyak, bergaul yang banyak, punya teman sahabat yang banyak, sehingga kita tidak menyakiti satu hati pun di antara mereka. Weh, mantap. Tapi kan gini, tapi kadang secara tidak, ini di luar konteks ini ya, di luar konteks niat menikah, tapi kan secara tidak sadar kita juga kadang yang niatnya cuma berteman, ya kan? Ada yang baper tuh. Nah itu, nah apakah di sini kita salah
Maksudnya kayak menyakiti orang apa gimana? Itu yang baper bisa dua-duanya. Bisa kita sebagai laki-laki atau perempuan. Tapi Betul. secara umum, general case, itu yang baper mohon maaf banyak dari perempuan. Ya, setuju. Ya kan? Banyak Ya. yang WA saya dulu sebelum nikah tuh, banyak yang WA saya bertanya. Saya ngerti dia bertanya perkara yang sederhana, cuman dia WA saya cuma ingin dapat jawaban dari saya aja. Oke, ini pamer Cuma ya. ingin mendapat. Ceritanya mau pamer Oh, ya. Oh. ini kan based on true story ya ini Buat kan. Teh Ami, hati-hati. Coba cek lagi HP-nya AA sekarang. Jangan biarkan Isinya celana. HP saya sekarang RAM 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 RAM. Iya kan bisa aja nama kontak RAM RAM RAM. Oh iya. Playing victim aja ini sebenarnya. Jadi ya kalau ada yang baper wajar sih ya, namanya proses, dan baper itu normal, berarti kita memang punya rasa, kita memang perhatian, kita memang menaruh kekaguman, tapi jangan sampai terlalu lebay lah, jangan terlalu berlebihan, karena wilayah baper itu belum pada wilayah halal. Kecuali kalau sudah wilayah halal, baper itu menjadi cemburu. Cemburu itu menjadi girah. Girah itu tanda kesucian cinta kalau sudah menikah. Kalau belum menikah mah wajar-wajar saja. Bebas Oke. memilih selera, kan? Jadi, berangkat dari kasus yang tadi saya sampaikan di awal, saya pikir dua sejoli ini belum seperti dan belum sejauh itu berpikir. Karena menikah selain karena keinginan, niat, ilmu, dia juga harus punya target investasi, tentu harus ada anak-anak yang soleh-soleha, Benar, benar. pembinaan keluarga, bagaimana satu visi misi menuju surga, gitu kan? Bagaimana menghidupi keluarga, bagaimana pola interaksi, bagaimana tempat, itu banyak sekali, Benar, banyak sangat banyak, banget, sangat banyak. banyak banget. Jadi uh, mungkin dari faktor yang tadi AA sebutkan dari data UNICEF ini lebih kepada faktor yang pertama kayaknya, faktor agama dan faktor sosial, menjaga nama baik keluarga, sama memang ini salah satu di antara sekian banyak instrumen agama yang bisa dipakai untuk menjaga diri kita. Tapi gini, ketika orang itu nggak menikah, mungkin si orang tua khawatir dicibir gitu, Hmm. diomongin warga. Tapi bukannya setelah menikah pun semakin luas yang ngomongin dia. Satu Indonesia ngomongin dia sekarang menikah muda, bukannya semakin banyak yang mencibir, gitu. Jadi gimana itu, Lukman Hakim itu pernah berkata, atau Lukman Hakim ya, bukan Menteri Tahu, tahu. Agama, Lukman Hakim ya, Iya, iya. seorang yang bijaksana, yang wise, yang namanya menjadi nama sebuah surah dalam Al-Quran. Dia bukan nabi. Sebagian ulama mengatakan beliau bukan nabi. Sebagian ulama mengatakan beliau nabi, tapi tidak masyhur ceritanya. Karena kalau dia bukan nabi, nggak mungkin namanya dimaksud di dalam Al-Quran. Walaupun memang ini menjadi perdebatan. Tapi yang jelas semua ulama sepakat dia ini orang pilihan, hamba pilihan Allah. Oke? Oke. Apa perkataan Lukman Hakim yang paling saya ingat dari sekian banyak nasihat beliau? Apa? Kalau kamu mengikuti perkataan manusia, sesungguhnya perkataan manusia satu dengan yang lain tidak akan pernah sama. Kalau kebenaran itu kau letakkan di mulutnya manusia secara umum, bukan Rasul ya, Nabi Muhammad ya, manusia secara umum, kebenaran itu tidak akan pernah sama atau tidak mutlak. Karena versi Saka ini mungkin benar, ini mungkin baik, tapi versi ini nggak baik. Betul, betul. Lukman Hakim dalam sejarah kan bawa anaknya sama bawa keledai, dinaikkan sama anaknya ke keledai. Anak keledai itu dinaikkan sama anaknya, itu jalan bertiga. Kata orang kampung A, itu anak kurang ajar, masa anaknya di atas keledai, bapaknya narik-narik, nggak tahu adab sama orang tua. Akhirnya keluar dari kampung A, anaknya turun, Lukman yang naik ke keledai. Lewat kampung B, bapak tidak tahu sayang sama anak, masa anaknya suruh narik keledai, bapaknya di atas keledai, anaknya duduk, turun bapaknya. Masuk kampung C, dua-duanya narik keledai. Apa kata kampung C? Dasar bapak sama anak nggak tahu syukur, bawa keledai nggak dinaikin, ditarik-tarik. Masuk kampung D, Ini menarik nih. dua-duanya naik,
Kata kampung di ini bapak sama anak nggak punya hewanan, keledai kurus naik berdua, turun lagi. Akhirnya masuk kampung terakhir, kampung E, digendong keledai itu lewat kampung E. Ini bapak sama anak gila, orang di mana-mana naikin keledai, ini keledai naikin orang. Sampai keluar kampung E, bapaknya bilang, nak, seperti itulah hidup. Kalau kamu ikuti perkataan orang, kamu nggak akan melakukan apapun. Yang penting kamu yakin bahwa yang kamu lakukan itu benar, berangkat dari sesuatu yang benar, kamu lakukan dengan cara yang benar, nggak ada urusan sama orang. Lalu kita balik ke Luqman Hakim. Nah, terus gimana nih? Nggak nikah, melakukan zina, jadi aib, ribut. Nikah jadi isu nasional, ya itu manusia, dinamikanya seperti itu. Makanya sudah siapkah bagi beliau sebagai pelaku dengan keadaan ini sudah siap? Tapi kalau beliau misalkan cuek-cuek aja, ternyata orang tuanya juga nggak main Instagram, ya nggak ada masalah. Berarti katanya ribut gitu loh, kita aja yang ribut. Iya, mungkin benar. Tidak menjadi beban bagi mereka, tapi kita yang menjadikan ini sebuah kalau dia pribadi, kalau dia mereka si anak itu si cowok udah bilang, jadi ya saya siap menerima cibiran dari warga masyarakat lah pokoknya gitu. Ya semoga itu benar menjadi kesiapannya dia itu untuk menerima cibiran gitu. Tapi gini ya, kan, kasus ini itu kasus seperti ini itu sebenarnya bisa menjadi pembelajaran buat kita, terutama buat jujur saya si usia saya ini yang sebenarnya yang normalnya baru punya sedikit bayangan, walaupun ini bukan jangka pendek, mungkin ada yang jangka pendek ya, tapi kalau saya pribadi mungkin ini ke arah jangka menengah atau jangka panjang mungkin untuk memikirkan waktu pernikahan ini. Nah, mungkin ada bekal dari AA mungkin yang sebagai orang yang sudah menikah dan sudah banyak intinya sudah pernah mempersiapkan, sudah pengalaman, sudah mempersiapkan, sudah memikirkan sampai jangka panjangnya untuk sebuah pernikahan ini seperti apa, mungkin dari pembekalan agama yang bisa berikan untuk saya dan mungkin pendengar-pendengar yang seusia dengan saya. Gimana tuh? Kalau mungkin bisa diberhenti share screen-nya kalau misalnya sudah nggak kepake. Boleh. Supaya boleh. Jelas. Biar bisa fokus ya. Oke. Gimana caranya ini? Loh. Dulu di atas. Oh iya. Oke. Nah. Oke. Nikah itu harus sah secara agama dan negara ya. Ya, betul. Karena ada nikah yang nggak secara agama sah tapi negara nggak sah. Contohnya apa? Ciri. Nikah siri itu nggak sah secara agama. Oke. Nikah siri. Jadi tanpa dicatat di catatan sipil, nggak dikasih buku nikah, itu sah secara nikah, secara hukum sah. Tapi secara negara nggak. Kenapa? Ini jadi masalah ke depan untuk bicara warisan, bicara nasab, akta kelahiran, bicara hak, nafkah, wah banyak macam. Hak perempuan, hak istri, hak anak, hak keluarga, itu nggak jelas kalau nikah siri. Yang kedua, nikah yang secara agama sah tapi legal secara negara itu nikah mut'ah, kawin kontrak. Saya nikahi kamu dengan mas kawin uang 2 juta selama 3 bulan tunai. 3 bulan nikahnya. Kawin kontrak itu nggak sah juga. Emang kontrakan perempuan, ya kan? Benar. Kemudian ini yang nikah secara sah agama, tapi tidak sah secara negara. Nah, nikah itu dua-duanya harus sah. Secara agama, hukum, syarat, dan rukun terpenuhi, kemudian dia resmi tercatat di catatan sipil, sehingga hak kita sebagai warga negara terpenuhi, dan tidak ada kezoliman. Saya teringat pesan dari guru saya, Ustadz Baldat Muhammad Syarifati. Beliau kakak kelas saya di kampus dulu, seumur sama saya, cuman karena saya masuk Tazkiyah 2011 dan beliau 2009, berarti kan seumur saya tuh, karena lulus SMA 2009, ya kan? Ya. Kita seumur, tapi karena beliau duluan di Tazkiyah jadi kakak tingkat. Beliau bilang begini, Ardi,
kamu itu pendakwah, kamu itu sering ketemu banyak orang, kamu itu sering kemana-mana. Bahaya kalau nggak ada istri. Kenapa bahaya, Kak? Satu, orientasi kamu nggak jelas. Hidup kamu itu nggak jelas, tidak ada yang kamu perjuangkan. Dua, syahwat kamu. Namanya ketemu banyak orang itu, ketemu banyak casing, ketemu banyak produk, itu tergoda kita. Ya kan? Kita ke mall, dengan nggak ke mall, lebih tergoda ke mall. Kenapa? Di mall tuh banyak barang, walaupun kita bawa uang pas-pasan, kita tergoda belanja. Kalau di rumah, apa yang mau menggoda kita? Nggak ada. Maka karena kita banyak ketemu orang, peluang syahwat itu luar biasa. Yang ketiga, kamu itu pendakwah. Pendakwah itu menyampaikan ayat-ayat Allah. Malu kalau kita menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi kita sendiri belum mempraktekkan ayat-ayat Allah itu. Nah, Ceramah nikah siang ini disampaikan oleh A.A. Ardi, tapi A.A.-nya belum nikah. Gimana? Ceramah nikah, tapi yang ceramah belum nikah, kan tidak sahih. Walaupun gitu, secara ilmu sudah tahu gitu, sudah mempelajari. Walaupun secara ilmu dalam Al-Quran, Sunnah jelas, tapi kan Saka belajar renang dengan orang yang hanya paham teori dan dia paham teori praktis pasti beda kan? Iya. Iya, pasti belajar renang sama yang paham teori praktek lah. Saya kan teori doang, renang itu begini, tapi saya nggak bisa berenang. Ya bagaimana? Ya kan? Lucu gitu. Mengajari ikan berenang tuh lucu gitu loh. Nah, kemudian yang keempat, fitnah. Kenapa fitnah? Karena banyak nanya, Ustadz udah nikah belum? Mau sama ponakan ibu enggak? Mau sama cucu nenek enggak? Neneknya ngomong sama saya. Neneknya yang suka apa? Anaknya yang suka. Jadi bingung. Ya, neneknya suka dengan AA, tapi dinikahkan dengan anaknya. Makanya itu. Nah, jadi karena semakin banyak Saka, dan saya mengakui itu dalam dunia dakwah seperti itu, akhirnya ya juga, akhirnya saya buat mapping sebelum usia 25 saya harus nikah. Sebelum usia 25. Kemarin usia berapa menikah tuh, Pak? Saya nikah 30 Desember 2016. Saya lahir 22 Januari. 30 Desember 22 Januari. Beda 1 bulan. 25 tahun kurang 1 bulan. Betul sih, kurang 25 kan? Itu kategori, itu kalau menurut kategorinya masih itu nikah muda apa sudah? Nikah muda. Nikah muda, oke. Nikah muda. Ideal secara undang-undang. Oke. Secara undang. Dan Nabi juga menikahnya 25 kan? Ideal. Secara undang-undang ideal. Nah, kemudian pertimbangannya itu Saka. Jadi kita harus mendengar masukan banyak orang. Kemudian kita juga dari pertanyaan itu, dari penjelasan guru saya jadi tahu bahwa pantas tidaknya kita menikah itu bukan sekedar kita lomba-lomba menikah, bukan sekedar saya mau nikah, saya mau menghalalkan di sepertiga malam sebut dirimu walau tak tahu namamu, tembayang misalkan, ya kan? Bukan sekedar itu, tapi banyak faktor. Ya, faktor pertama, faktor kita sendiri. Memang manusia nggak bisa hidup sendirian, butuh pasangan. Faktor yang kedua, kita ingin menggenapi agama kita. Separuh menikah, separuh agama kan menikah. Jadi kalau Saka sholat maghrib berjamaah belum menikah, dengan sudah menikah, jauh. Oh, okay. Jauh. Karena separuh agama menikah. Saya sudah dapat separuh nih. Saka separuh-separuhnya aja belum. Mumpung belum maghrib, saya nikah dulu ya, bentar. Oke. Beda gitu loh. Jadi bahasanya Ustadz Adi Hidayat atau Abdul Somad, saya lupa apa kalau saya salah ya. Beda kualitas orang yang sudah sholat, sudah nikah dengan yang belum, itu beda. Kalau orang yang sholat dan dia belum menikah, ya selesai sholat dia belum selesai, dia mikirin dirinya sendiri, habis ini makan di mana ya, habis ini nonton apa ya. Iya kan, tidak ada mujahadah. Kalau udah nikah, saya pulang nih, misalkan maghrib, istri saya dinasnya pagi jam 10, pulangnya pada maghrib. Saya kadang-kadang maghrib nggak berangkat ke masjid, kenapa? Harus nunggu istri. Itu menunggu istri kan pahala, jihad. Kan orang yang pertama dia temui di rumah itu saya, gitu. Bukan orang lain. Dan orang pertama yang saya temui sebelum ke masjid itu istri saya juga. Kadang-kadang saya menunggu. Kalau dia agak udah konfirmasi dari awal, saya pulangnya agak malam, berarti saya bisa ke masjid dulu.
Oke. Ini kan ada seni menata, ini tidak dipunyai oleh orang yang belum menikah. Kemudian yang kedua, yang paling utama itu syahwat, syahwat yang sudah nggak ketahan. Ya nggak bisa, mau gimana caranya? Mau melakukan sesuatu selain itu, haram, makruh. Kalau terlalu sering bisa haram. Ya you know lah ya what I mean, ya kan? Nah, kalau kita Islam itu, Masya Allah ya, Islam itu adalah agama sesuai fitrah. Dia tidak menghilangkan fitrah manusia. Yang ada, Islam itu mengatur puasa. Puasa bukan nggak boleh makan, puasa mengatur jam makan. Islam bukan berarti nggak boleh bersatu laki perempuan, tapi Islam mengatur cara bersatu laki perempuan. Jadi agama ini hadir sesuai fitrahnya. Bayangkan kalau Islam agama yang sempurna ini mengharamkan nikah, bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang sesuai fitrah kita? Oh, Nabi Adam aja butuh Hawa. Benar. Terus yang ketiga, bahwa pernikahan itu bisa kita nyatakan, oh saya sudah siap dan sebagainya, konsultasi sama guru. Ini penting Zaka. Jadi bukan kita membangun komunikasi dengan dia yang belum mahram kita, saya mau nikah ya, saya tertarik sama kamu deh, saya lamar ya, tapi nggak lamar-lamar, interaksi antara dia berdua lah, itu dengan pacarnya apa? Islam melarang, makanya perlu bertanya kepada guru, perlu sharing terbuka sama guru. Makanya sama Saka, orang-orang yang seumur antum ini, seumur Saka ini, udah masa-masanya, maka ceritalah, carilah orang soleh, carilah guru, kakak, atau teman yang mereka sudah menikah, di situ tanya, saya kira-kira gimana ya? Nanti guru itu akan memberikan pandangan dengan keadaan psikologi kita, fisik jasmani kita, keuangan kita, ilmu kita, mentality kita. Yang paling penting juga mental, karena pernikahan itu mental. Di sini, aduh, makanya kalau bahasanya ibu-ibu, saya ingat banget Saka waktu salaman pas resepsi itu, begitu ibu-ibu salaman sama saya, mama itu, apa jawaban ibu-ibu? Apa doanya ibu-ibu? Bukan sakinah mawaddah warahmah, enggak. Apa doanya ibu-ibu? Banyak-banyak sabar ya Ustadz. Banyak sabar. Saya mikir, apa hubungannya nikah dengan banyak-banyak sabar? Oh, ternyata betul ya. Setelah nikah tuh betul stok sabar itu harus banyak. Sabar tidak marah. Kalaupun harus marah sebabnya jelas. Mendidik, tidak membabi buta, tidak melukai fisik, na'udzubillah. Jangan sampai kata Rasul tanganmu mendarat di apa namanya di fisik istri, apalagi ke wajah, apalagi menyakitin. Na'udzubillah, saya bersumpah dengan nama Allah, nggak pernah. Amin. Ya. Kemudian kalau sudah punya uang banyak, sabar memanajemen, jangan mau belanja, wow begitu dapat duit, wah beli ini, habis keuangan kita. Nggak ada katanya saving. Sabar menghadapi mertua, sabar menghadapi orang tua itu, ini betul-betul harus. Nikah itu di situ paling, kalau saya paling ya, kalau dalam pandangan nikah itu mental. Kamu siap nggak? Karena biasa kamu sendiri, sekarang kamu berdua. Biasanya kamu seenak-enaknya, sekarang ada yang ngatur. Biasanya kita cuek dengan penampilan, sekarang harus ada yang dibahagiakan. Kita membahagiakan istri bahagiakan kita. Uang kita bagi dua, make up kita bagi dua. Make up saya dengan make up istri jauh. Makanya ente Saka, kalau mau istri soleha, mikir lagi, gamisnya itu harganya paling murah 200.000. Jilbab itu harga paling murah dan bagus itu 100.000. Tambah beros yang bagus sedikit 100.000, udah 400.000. Belum kaos kaki 50.000. Belum daleman, belum sepatu, belum ini, belum belum make up Wardah dan sebagainya. Wow. Siap nggak ini? Nih, kelapangan dada. Nah, pernikahan dini itu saya khawatirnya di situ. Ini belum siap. Bahkan belum dipikirkan mungkin. Sangat pasti. Karena yang menjadi lokomotifnya kan emak bapaknya. Ya tadi Saka bilang, mungkin anaknya nggak kepikiran cara, tapi emak bapaknya. Ya preventif memang, bagus. Preventif. Dan namanya dia anak perempuan, mungkin itu anak perempuan satu-satunya, kita nggak tahu.
Mungkin itu anak perempuan, anak tunggal, makanya bapaknya nggak berani ambil resiko. Mungkin itu anak perempuan udah terlanjur cinta, takutnya berbuat dengan nauzubillah lebih berbahaya lagi, bunuh diri misalkan, lebih jadi aib lagi. Anak perempuan satu-satunya meninggal bunuh diri karena ditolak dengan ya lebih lebih aib lagi. Nah makanya kita nggak bisa tahu sebab utama bapaknya bisa mendorong anaknya seperti itu. Yang jelas seperti itu. Jadi pertimbangannya banyak sekali Saka untuk kita siap menikah atau tidak. Yang jelas ini juga tadi menarik di tulisan tadi, di data yang tadi ada di paling bawah faktor orang menikah muda atau menikah dini. Ada kecil di bawah tadi kalau kamu sempat baca, karena terpengaruh dengan influencer media sosial yang banyak menikah muda. Nah ini juga pengaruh nih. Ya kan? Iya. Karena kita bicara tren, kita bicara tren hari ini Saka, tidak bisa terlepas gitu ya, adanya podcast, adanya Instagram, ada YouTube dan sebagainya. Orang mengakses informasi tentang nikah muda itu banyak. Kalau dia udah usianya matang dan dia terpengaruh dan dia melakukan itu bagus, memang sudah saatnya. Tapi kalau dia belum waktunya, jadi pernikahan dini. Dan rata-rata orang melihat artis-artis ya, seleb-seleb yang masih muda menikah, tidak dengan pacaran dan sebagainya itu, tanda kutip, mereka hanya melihat, maaf yang indah-indahnya aja. Iya. Kadang-kadang mereka berfantasi, berhalusinasi. Andai suami saya kayak dia, andai istri saya seperti itu. Jadi tidak melihat dan berkaca diri sendiri. Berarti baru nafsu yang ada di sana ya, baru ada nafsu aja. Khawatirnya seperti itu, Saka. Bagus motivasi setan itu, Saka. Bagus memoles itu bagus. Dalamnya bangke, tapi dipoles sama setan itu, woi, kemasannya packagingnya bagus. Bahaya itu. Makanya kesannya bagi kita itu bagus, tapi kalau kita salah menentukan standarisasi untuk diri sendiri, tidak lagi berangkat kepada Quran, kepada sunnah, penjelasan ulama, nasihat orang tua kita, sebatas melihat seperti itu, kemudian enggak. Buktinya, walaupun banyak influencer seperti itu menikah, saya belum dapat datanya ya, tapi apakah pernikahan muda yang berkualitas akan meningkat secara drastis juga? Kan juga kita harus lihat juga. Paham nggak maksud saya, Saka? Iya. Jadi tren nikah muda ini naik. Apakah dengan dia naik ini meningkatkan pernikahan muda di kalangan netizen itu naik juga? Nah, kalau dia naik, kualitasnya ini gimana? Bagaimana kualitasnya? Apakah hanya ikutin tren? Apakah hanya ikut-ikutan saat ini? Atau dia berangkat dari memang kesiapan yang pantas? Benar. Ini hanya sebagai figur, injeksi saja, hanya sebagai pemacu aja, atau justru ini meningkat nih, yang celeb influencer yang menikah muda mencontohkan tanpa pacaran itu naik, tapi ini nggak naik. Tadi saya bilang berfantasi itu kebanyakan halu, kebanyakan ikut seminar pranikah, tapi nggak nikah, buat apa? Mungkin dari faktor ekonomi belum. Nah maka itu dia yang saya bilang tidak semudah itu, iya kan? Ya, makanya saya bilang tidak semudah itu. Makanya saya kutip kata-katanya Alvin Faiz ya. Tahu Alvin Faiz kan? Tidak. Ya Allahu Akbar. Alvin Faiz nikah muda. Alvin, anak almarhum Ustadz ini ya, Arifin. Anaknya Allahyarham Arifin Ilham, Ustadz Arifin Ilham. Itu kan nikah muda dia, nikah muda karena dia 17 tahun. Kenapa nikah muda walaupun dia 18 tahun? Karena sudah sidang di hadapan hakim. Jadi pertama memang abinya yang minta Alvin nikah. Alvin belum tahu nikah dengan siapa. Alvin hanya sebagai anak yang berbakti ya abi. Karena Alvin sudah baik sangka, apa permintaan abi pasti baik, apa keinginan abi pasti baik. Tidak mungkin abi itu menjerumuskan. Ternyata dia berkenalan dengan seorang perempuan di Instagram, perempuan ini non-muslim, ditakwahkan, disampaikan nilai-nilai Islam, atau Islam. Kemudian menikah. Dan waktu itu usianya masih 17 tahun. Ditanya sama wartawan, kok bisa? Kan nggak boleh secara undang-undang. Saya melewati semua proses.
Pertama, Abi mempersiapkan saya, kemudian saya mempersiapkan diri, kemudian saya punya backup ekonomi yang jelas. Karena wira swasta kan, Alvin, pengusaha, Madu, travel, Azikro, membina majelis Azikro, travel, baju gamis, kan banyak tuh yang endorse dia. Dia udah punya income tuh, punya dia modal, tidak mau bawa nama besar bapaknya, dia udah punya modal. Gitu. Kemudian ilmu udah jelas, Abinya sendiri yang mentraining, beliau juga anak pesantren, hafal Al-Quran, backupnya jelas. Terus syahwat, namanya manusia punya keinginan, dan si perempuannya memang mau, ya sudah. Di sidang di Pengadilan Tinggi Bogor, di sidang beberapa kali begitu, dan dinyatakan bahwa Alvin sah dan siap untuk menikah dan dibolehkan oleh negara. Jadi harusnya kalau memang mau menikah di bawah 18 tahun, melewati proses seperti itu. Pemantapan yang memang semua sisinya, agamanya ada, fisiknya ada, ekonominya ada, mentalnya ada, ilmunya ada, lingkungannya ada, dan undang-undang negara ini mensupport. Walaupun dia di bawah 18 tahun, supaya dia bisa mendapatkan izin, dia disidang di hadapan hakim, dan hakim menyatakan, oke, kamu diizinkan. Begitu. Jadi pertimbangannya banyak. Oke, ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir saya, dan mungkin pembelajaran juga bagi saya. Mungkin di usia-usia saya ini harus diakui bahwa syahwat semakin meningkat ya untuk apalagi mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai ya intinya fantasi kita lebih luas lah gitu terkait dengan lawan jenis. Nah, menurut AA kan saya dengan usia segini yang mungkin belum ada tujuan ke arah menikah, tapi supaya saya bisa mengontrol syahwat saya, dan mungkin teman-teman juga yang lain juga merasakan hal yang sama, apa nih dari AA sarannya? Para ulama mengatakan ada beberapa cara untuk bisa mengontrol syahwat. Memang mintanya nikah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, saya tidak tahu cara mengekspresikan cinta tertinggi kecuali nikah. Kata Ali. Oke. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, yang menikahi putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Ya. Ali mengatakan ekspresi cinta tertinggi menikah. Tapi kan saya belum siap, saya masih muda, saya masih sekolah, masih kuliah. Oke. Pertama, dekat sama Allah. Dekat sama Allah. Caranya gimana? Dekat sama Allah. Satu, ke masjid. Bagi laki-laki. Ke masjid. Karena masjid itu mempengaruhi pola pikir kita. Masjid itu mempengaruhi lingkungan kita. Masjid itu menjaga pergaulan kita. Yang kedua, baca Quran. Karena Quran itu syifa, obat. Salah satu di antara obat mengontrol diri kita, hawa nafsu kita, syahwat kita, Quran. Tidak sekedar dibaca, kalau kata Syekh Ali Jabi, tapi pahami isinya, amalkan isinya, dakwahkan isinya, ajarkan isinya. Jadi ada aktivitas yang meningkat dari membaca, mengamalkan, mengajarkan, mendakwahkan, menghafalkan. Berbeda aktivitas semua, meningkat semua aktivitas. Nah, orang yang jauh dari Al-Quran, kata Imam Syafi'i, dia akan disibukkan oleh sesuatu yang tidak bermanfaat. Yang ketiga, cara mengatur syahwat, puasa. Karena puasa itu mengatur syahwat. Ibadah yang langsung ke syahwat itu zakat, puasa. Jadi ibadah yang langsung to point ke syahwat, ke hawa nafsu, ke keinginan, itu puasa. Makanya tadi saya sampaikan, puasa itu bukan melarang makan, tapi mengatur jam makan. Ada timing. Kamu itu bukan nggak boleh nikah, kamu boleh nikah di saat tepat waktunya. Gitu kan? Yeah. Itu puasa. Nah, kalau kata Ustadz Abdul Somad, puasalah. Laki-laki bisa puasa Senin Kamis. Kalau belum bisa juga puasa pertengahan bulan 13, 14, 15 bulan Hijriah. Nggak bisa juga, belum turun-turun juga, puasalah Senin Kamis. Puasalah Daud. Ya, selang-seling puasa enggak. Nggak bisa juga. Ya puasa sebulan penuh lah. Itu udah, kalau puasa masih belum bisa ngerem, wah ini ada something gitu kan. Karena puasa itu melatih. Yang keempat, olahraga. Ya, kenapa orang itu punya syahwat, punya
libido, punya nafsu, punya keinginan yang tidak terpenuhi. Karena secara psikologi ya, energi dia kepenuhan. Energi dia kepenuhan dari makanan, dari tontonan, dari bacaan. Itu kepenuhan. Kemudian tidak disalurkan. Akhirnya penyalurannya kepada yang dilarang oleh Allah. Disalurkannya kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Pacaran dan sebagainya. Maka untuk menekan, tekan dia dengan olahraga. Ya, lari ke apa, pokoknya olahraga. Kalau udah olahraga kan capek kita punya badan. Keluar semua energi kita. Ya, sudah sehat, syahwat kita terjaga, gitu ya. Kemudian badan kita jadi fit, jadi bagus, subhanallah. Udah 4 tuh, 5 untuk menjaga diri kita dari hal-hal seperti itu, untuk menuju ke arah pernikahan. Bertemanlah dengan teman-teman yang soleh. Kakak nggak bisa sendiri, para pendengar nggak bisa sendiri, kita butuh teman. Tapi tidak sekedar teman, kalau bisa harus ketemu sahabat. Sahabat ini yang lebih penting daripada teman. Sahabat ini yang lebih kuat daripada teman. Tahu nggak beda teman sama sahabat? Tahu nggak bedanya? Teman itu kalau menurut saya cuma ya simpelnya cuma tahu kulit-kulitnya, sedangkan sahabat itu tahu sampai lebih dalam lagi. Itu simpelnya kalau menurut saya. Mantap. Berarti lebih dalam sahabat ya? Iya. Secara pengertian juga seperti itu. Teman, tempat yang nyaman. Asik. Jadi nyaman ngobrol, nyaman jalan bareng, asik-asik aja, nyaman aja udah. Tapi sahabat beda. Sahabat satu hati dalam tabiat. Wow. Oh, ini sudah bicaranya hati. Sudah bicaranya antara hatiku dan hatimu. Kamu sakit, saya sakit. Kamu senang, saya senang. Ini udah wilayah ini. Butuh sahabat-sahabat yang baik, yang mengingatkan. Caka, kamu udah sanggup, kamu udah kerja, udah ini, apa lagi kau tunggu? Itu sahabat. Bukan kamu tuh pacarin aja, itu udah urusan nikah. Itu setan, itu bukan sahabat. Jadi sahabat tuh mendorong kita jadi baik, mendorong kita menjadi pribadi yang bermanfaat dan menghindarkan dari sesuatu yang bermaksiat. Itu sahabat. Nah, syahwat itu bisa ditekan dengan cara seperti itu. Dan puncaknya ya mau nggak mau nikah. Benar. Langkah terakhir tapi ada yang menarik. Ada salah satu ulama yang terkenal sekali, masyhur, mungkin Saka juga tahu. Sampai akhir hidupnya dia nggak nikah. Ini gimana ulama kok nggak nikah? Ini jadi menarik, ini jadi perbandingan menarik banget. Ya, ulama ini tidak menikah sampai akhir hidupnya, sampai meninggal dunia. Kamu tahu pasti namanya? Kamu tahu nggak penulis kitab Riyadhus Shalihin? Penulis Imam kitab siapa? Sukanya pertanyaan menjebak gini. Imam Nawawi. Nah, betul. Ya, itu ente pernah baca kemarin kan? Masya Allah. Assalamualaikum, Pak. Saka, Imam Nawawi itu usianya 45 tahun. Meninggal. Tapi nggak menikah. Kenapa nggak dia menikah? Kata muridnya, Imam Nawawi sibuk dengan Allah. Sibuk dengan Allah. Beliau menulis 500 kitab seumur hidup. Beliau hafal Quran, beliau hafal hadis, beliau hafal sejarah, beliau menguasai ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu hadis, dan buku atau kitab yang beliau tulis 500 buah. Pertanyaannya, di zaman sekarang ada nggak yang termotivasi untuk menjadi seperti Imam Nawawi? Itu dia, kalau memang kamu nggak mau nikah, kalau memang kita belum siap nikah, ya sibukkan diri dengan itu. Boleh, saya nggak mau nikah. Saya nggak mau nikah. Kenapa? Nikah itu ribet, ngurusin istri, ngurusin orang. Yaudah, jadi Imam Nawawi. Sibukkan dengan Allah. Sanggup nggak? Sanggup nggak antum menulis 500 kitab? Sanggup nggak antum menghafal Quran? Sanggup nggak antum menghafal hadis, ribuan hadis? Sanggup nggak antum mengajarkan ilmu-ilmu Allah? Kalau sanggup, silakan. Kalau nggak sanggup, ya sudah, Allah kasih pilihan nikah. Itu kalau Imam Nawawi, beliau rahimahullah
saking sibuknya dengan Allah sampai nggak kepikiran nikah. Kita saking jauhnya dari Allah, nggak nikah juga. Ini satu anomali yang saya pikir harus dipersiapkan. Makanya preparation. Jadi saya pikir nikah atau tidak nikah atau kapan, how to start-nya bukan perkara when, bukan perkara who, bukan perkara where, bukan, tapi perkara preparation. How? Bagaimana kita starting point-nya? Ayo siapkan dari sekarang supaya kalau memang viral, viralnya yang baik. Kalau memang viral, viralnya sesuatu yang memotivasi. Bukan saya katakan itu nggak baik ya, saya nggak katakan itu nggak baik. Mungkin secara undang-undang tentu itu nggak baik, secara undang-undang pasti nggak baik. Benar. Secara negara udah pasti bermasalah. Tapi alangkah lebih indah kalau seandainya viralnya itu bisa mencerdaskan umat. Amin, semoga ya. Dan sebenarnya kalau kita bahas pernikahan ini harusnya dibagi beberapa bab dan nggak bisa satu pertemuan seperti ini ya. Tapi ini ya sekedar ini aja sih, karena saya juga sedikit kaget dengan berita itu dan ya semoga bisa menjadi pembelajaran kita ke depannya untuk semakin memikirkan dari jangka panjangnya dari pernikahan itu sendiri. Oke, mungkin itu aja yang kita bisa sharing untuk kesempatan kali ini. Ini pun sudah sangat banyak ilmu yang kita dapat, sangat banyak pengalaman yang kita bisa pelajari dari satu kasus ini. Kita bisa belajar dari tadi kasus Luqman Hakim, kita bisa belajar dari kasus Imam Nawawi, kemudian kita tadi juga belajar dari kasus influencer, ceritanya si Alvin ya, anaknya dari almarhum Ustaz Arif. Oh ya. Dan itu ya mungkin balik lagi ke teman-teman sendiri bagaimana pilihannya, mau nikah muda, mau nikah apa, intinya persiapkan sematang mungkin gitu ya. Oke, mungkin itu aja. Karena jodoh itu terakhir ya. Jodoh pasangan dalam Al-Qur'an itu pasangan kita itu atau jodoh kita itu disebut mar'ah. Makanya kan al-mar'atus sholihah, bukan zaujatus sholihah atau an-nisa'us sholihah. Al-mar'atus sholihah. Ad-dunya mata' wa khairul mata'iha al-mar'atus sholihah. Dunia ini perhiasan dan perhiasan terbaik adalah perempuan sholihah. Perempuan di dalam hadis ini disebut mar'ah. Mar'ah itu miro'ah. Miro'ah itu diambil ke bahasa Inggris mirror. Mir'ah, miro'ah, mirror. Apa mirror? Cermin. Yes. Jodohmu mir'ah, cermin dirimu. Bagaimana dirimu hari ini, seperti itulah jodohmu kelak. Maka kalau kita merasa diri kita seperti ini masih banyak kekurangan, pantaskan diri supaya Allah juga memantaskan siapa yang menjadi jodohmu, sehingga kalau sudah dua-duanya pantas, maka biarkan Allah yang mempersatukan, dan kalau sudah Allah satukan, tidak ada yang bisa memisahkan. Allahu a'lam bishawab. Amin. Oke, itu dia Semeton Lombok, beberapa sharing kita di episode kali ini, semoga bisa menginspirasi kita semua. Dan video ini insya Allah bisa disaksikan di YouTube dan Spotify, insya Allah kita upload di sana. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan dan sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih Ardi, terima kasih Semeton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam.